Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wulan Sucitra dengan NPM 2459201073. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil sistematik literatur review atau SLR mengenai sistem deteksi kebakaran berbasis Internet of Things atau IoT. Dalam penelitian ini, saya mereview 5 jurnal terkait sistem deteksi kebakaran dan menambahkan satu ide pengembangan penelitian dari saya sendiri. Pada jurnal pertama yang ditulis oleh Dirul Ridipaldi, Asrul Abdullah, Kartika Sari, dan Izhan Fahruzi pada tahun 2022 dengan judul Pemanfaatan IoT sebagai sistem deteksi dini kebakaran dengan sensor api dan sensor suhu berbasis Arduino. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih minimnya sistem peringatan dini kebakaran sehingga penanganan kebakaran sering terlambat dan menyebabkan kerugian besar. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen di mana sistem langsung diuji setelah dirancang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil mendeteksi api dan suhu serta mampu mengirimkan notifikasi smartphone dengan tingkat keberhasilan 83,33%. Namun, kelemahannya sistem masih sangat tergantung pada koneksi Wi-Fi sehingga notifikasi terkadang gagal terkirim ketika jaringan tidak stabil. Selanjutnya, jurnal kedua ditulis oleh Agustina Anggarani, Mukarobin, dan Tino Ferry Effendi pada tahun 2024 dengan judul Rancang bangun sistem pendeteksi kebakaran dan pemadaman api otomatis berbasis Internet of Things. Penelitian ini dilatar belakangi oleh seringnya kebakaran akibat kelalaian dan keterlambatan informasi deteksi dini sehingga diperlukan sistem otomatis yang dapat mendeteksi sekaligus memadamkan api. Penelitian ini menggunakan metode SDLC waterfall. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem berhasil mendeteksi api dan gas, memadamkan api secara otomatis, serta mengirimkan notifikasi ke WhatsApp secara real time. Sensor flam mampu mendeteksi api hingga jarak 1,3 meter. Namun, kelemahannya sistem harus selalu terhubung dengan internet dan sumber listrik agar bekerja secara optimal. Selanjutnya, jurnal ketiga ditulis oleh Octavia Erwin Yudhistira dan Imam Suharjo pada tahun 2025 dengan judul Prototipe pendeteksi kebakaran multi ruang menggunakan node MCU-ES 8266 dengan notifikasi bot Telegram. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sistem pendeteksi kebakaran yang umumnya hanya digunakan untuk satu ruangan sehingga kurang efektif untuk gedung dengan banyak ruangan. Dengan menggunakan metode prototype, penelitian ini berhasil membuat sistem yang mampu memantau beberapa ruangan sekaligus menggunakan sensor api, gas, dan suhu dengan notifikasi bot Telegram secara akurat. Namun, kelemahannya sistem masih bergantung pada koneksi Wi-Fi dan belum memiliki fitur untuk mematikan alat secara manual. Dan jurnal keempat ditulis oleh Ridho Akbar Nuryadin, Arif Rahmat Yusuf, Muhammad Reza, Nabil Fadila Alifianha, dan Putri Sagita Diah pada tahun 2024 dengan judul Prototipe Sistem Deteksi Kebakaran menggunakan sensor MQ2 dan PLAM sensor berbasis IoT. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebakaran yang sering terjadi dan sulit dideteksi secara dini, sehingga diperlukan sistem yang mampu memberikan peringatan cepat secara real time. Penelitian ini menggunakan metode prototype dengan tahapan perancangan, pengujian sensor, dan implementasi sistem IoT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil mendeteksi api, asap, dan gas, serta mampu mengaktifkan buzzer, dan pompa air secara otomatis. Namun, kelemahannya jarak deteksi sensor masih terbatas sehingga efektivitas deteksi menurun pada jarak tertentu. Terakhir, jurnal kelima ditulis oleh Yulia Darnita, Aldino
Disgrace dan Rosalie Toyib pada tahun 2021 dengan pada tahun 2021 pada tahun 2021 dengan judul Prototipe Alat Pendeteksi Kebakaran Menggunakan Arduino. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya kerugian akibat kebakaran dan kurangnya sistem peringatan dini untuk mendeteksi kebakaran lebih cepat. Penelitian ini menggunakan metode prototipe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil mendeteksi asap dan suhu tinggi menggunakan sensor MQ9 dan sensor suhu serta mampu mengirimkan notifikasi SMS dan menyalakan alarm secara otomatis. Namun, kelemahannya sistem masih bergantung pada program dan proses upload ke microcontroller agar dapat bekerja dengan baik. Setelah mereview kelima jurnal tersebut, saya menemukan satu kelemahan yang sering muncul, yaitu sistem deteksi kebakaran masih sangat bergantung pada koneksi internet. Ketika internet atau listrik mati, notifikasi kebakaran tidak dapat terkirim, padahal kondisi tersebut justru sering terjadi saat kebakaran berlangsung. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya mengusulkan ide penelitian dengan judul Rancang Bangun Sistem Deteksi Kebakaran Berbasis IoT dengan dual notifikasi, yaitu WhatsApp dan SMS sebagai backup saat koneksi internet terputus. Ide penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem deteksi kebakaran yang tetap dapat mengirim peringatan meskipun koneksi internet terputus. Sistem akan menggunakan dua jalur notifikasi, yaitu WhatsApp sebagai notifikasi utama ketika internet tersedia dan SMS melalui modul GSM sebagai notifikasi cadangan ketika internet mati. Dengan adanya sistem dual notifikasi ini, informasi kebakaran diharapkan tetap dapat diterima pengguna dalam kondisi apapun, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah metode prototipe, karena penelitian ini berfokus pada pembuatan alat fisik yang dirancang, diuji, dievaluasi, dan diperbaiki secara bertahap hingga sistem dapat bekerja dengan baik. Demikian presentasi sistematik literatur review yang dapat saya sampaikan. Berdasarkan hasil review dari beberapa jurnal, dapat disimpulkan bahwa teknologi IoT sangat membantu dalam sistem deteksi kebakaran karena mampu memberikan peringatan dini secara otomatis dan real time. Namun, sebagian besar penelitian masih memiliki kelemahan, yaitu ketergantungan terhadap koneksi internet sehingga notifikasi tidak dapat terkirim ketika jaringan terputus. Oleh karena itu, saya mengusulkan pengembangan sistem deteksi kebakaran dengan dual notifikasi, WhatsApp dan SMS sebagai backup agar sistem tetap dapat memberikan peringatan dalam kondisi apapun. Diharapkan ide penelitian ini dapat menjadi solusi yang lebih efektif dan meningkatkan keamanan dalam penanganan kebakaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.